Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses penanganan dan juga distribusi bantuan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV Fajar Agastya langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, Fajar, selamat sore. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini, terutama proses evakuasi warga di sana, Fajar? Ya, dari pantauan kami evakuasi memang terus dilakukan, mengingat cuaca memang sedikit mendung di wilayah sini. Jadi petugas terus menghimbau masyarakat untuk tetap menginap di sejumlah posko pengungsian yang tersebar di 7 titik di desa di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Begitu. Ya, sampai hari ini apakah ada kendala berarti dalam proses evakuasi, Fajar? Proses evakuasi masih lagi-lagi masih terkendala dengan upaya warga menyelamatkan harta benda yang masih tersisa di antara rumah-rumah mereka. Seperti contohnya hewan ternak dan juga benda-benda lain yang masih bisa diselamatkan. Sejauh ini memang itu yang menjadi problem, sehingga petugas gabungan antara TNI Polri dan juga relawan dan serta BPBD terus melakukan penjagaan di setiap akses menuju pemukiman di beberapa dusun di Kecamatan Pronojiwo, begitu. Ya, Fajar, apa yang dilakukan lebih jauh jika ternyata memang banyak warga yang kembali ke rumah untuk mengamankan harta benda mereka, sementara himbauan yang dilakukan adalah untuk tetap berada di posko pengungsian. Bagaimana memperkecil resiko sementara warga tetap memaksakan diri mengamankan barang mereka? Sejauh ini dari skema yang kami pantau tadi, petugas dan relawan melakukan pendampingan kepada warga yang akan hendak mengakses rumahnya. Namun memang tidak secara bergelombang besar, namun berkala warga diberi kesempatan untuk melihat rumah dan pemukiman mereka. Setelah itu kembali nanti diantarkan oleh petugas menuju ke posko-posko yang sudah ditunjuk untuk menampung pengungsi begitu. Kondisi warga di posko pengungsian seperti apa? Bisa Anda jelaskan sesuai dengan pemantauan Anda termasuk juga bantuan yang diterima, Fajar? Ya. Sejauh ini dari pantauan kami di salah satu posko pengungsian di sebuah masjid di desa salah satu dusun di Lumajang, bahwa sejauh ini masih ada alat tidur dari Kemensos yang sudah datang. Namun memang beberapa piranti seperti selimut yang memang kondisi saat ini memang dingin di daerah Pronojiwo membuat itu sangat diperlukan saat ini. Meskipun saat ini sudah mulai tenda-tenda dapur umum sudah mulai berdiri dan mulai beraktivitas untuk menyuplai makanan bagi para pengungsi begitu. Fajar, bagaimana kondisi vulkanologi Gunung Semeru? Apakah masih ada erupsi susulan? Sore ini memang sedikit berkurang dibanding pagi dan siang tadi. Abu vulkanik memang terasa lebih lebat di pagi tadi. Sekarang sudah mulai berkurang. Namun memang langit tidak begitu cerah. Ada beberapa titik-titik mendung yang memang dikhawatirkan akan turun hujan di wilayah ini. Begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak terkait lebih jauh untuk memperkecil resiko jatuhnya korban lagi? Himbauan apa yang terus dilakukan? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa tetap dijaga ketika masyarakat kembali ke rumah untuk mengamankan barang mereka, adakah tindakan lain atau yang dilakukan? Ya, sejauh ini memang dari pantauan kami ada beberapa personil diperbantukan di wilayah Lumajang dari Polres Malang serta TNI di wilayah Dandim 0818 di Kabupaten Malang. Nampak aparat memang turut membantu untuk mensosialisasikan dan juga melakukan pendataan serta pengawalan kepada pengungsi untuk tetap berada di pengungsian hingga pemerintah mengeluarkan kondisi aman bagi prediksi cuaca yang akan terjadi di wilayah yang kemarin terkena bencana Gunung Semeru ini. Begitu. Fajar, ketika kondisi cuaca Anda sampaikan dingin di sana dan juga awan
mendung terjadi di sana. Bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia? Ya, memang besarnya abu vulkanik yang terjadi pagi hingga siang tadi memang ada beberapa keluhan ispa mulai diderita oleh para pengungsi. Namun memang tadi seperti yang saya pantau ada pembagian masker dan juga mobil-mobil PMI, mobil-mobil relawan, ambulan-ambulan relawan yang juga mulai berdatangan di posko-posko untuk melakukan pengecekan kesehatan kepada para pengungsi. Namun memang dirasa sejauh ini sejumlah posko belum menyentuh ke seluruh kawasan yang memang tersebar di 7 titik di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, karena memang beberapa akses masih belum bisa dilalui begitu. Apa kendala sehingga akses itu tidak bisa dilalui, Fajar, sampai saat ini, dan apakah masih ada warga yang terisolir di desa atau lokasi yang belum bisa didatangi oleh para petugas? Sejauh ini memang wilayah Pronojiwo terisolir karena terputusnya jembatan Geladak Perak yang menghubungkan antar kecamatan di Lumajang menuju Kabupaten Malang. Hal ini yang menyebabkan bantuan dan serta tenaga relawan dari pemerintahan Kabupaten Lumajang sulit mengakses desa dan dusun di Kecamatan Pronojiwo. Sehingga memang ada bantuan sedikit dari beberapa relawan dan juga petugas dari pemerintahan Kabupaten Malang, meskipun memang dirasa belum maksimal karena terbatasnya tenaga begitu. Dengan kondisi kawasan yang menjadi terisolasi, bantuan logistik yang diberikan sejauh ini menggunakan cara apa, Fajar? Sejauh ini memang jalur satu-satunya adalah melalui Kabupaten Malang. Jadi akses jalan dari Kecamatan Ampel Gading yang memang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pronojiwo menjadi satu-satunya akses yang bisa digunakan untuk mengirim bantuan dan juga logistik yang diperlukan oleh pengungsi. Begitu. Bisakah cara itu juga dilakukan atau ditempuh untuk pelan-pelan mengevakuasi warga yang masih ada di tempat itu? Sejauh ini dari pantauan kami tidak ada posko yang didirikan di wilayah Kabupaten Malang. Namun posko-posko tersebut masih didirikan di wilayah Kecamatan Pronojiwo, seperti di dusun-dusun dan desa-desa di sekitar 5 desa di wilayah Kecamatan Pronojiwo, yang radiusnya memang dinilai lebih aman dibanding pemukiman para warga di kaki Gunung Semeru, seperti itu. Baik. Setelah kemarin bermalam di posko pengungsian, apa kebanyakan aktivitas dari warga pengungsi selain kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan harta benda, Fajar? Ya, dari pantauan memang sebagian para ibu, wanita, anak-anak memang tetap bertahan di pengungsian, dan lansia juga masih nampak bertahan di beberapa posko-posko pengungsian. Namun rata-rata para pria memang kembali ke rumah untuk setidaknya menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan, terutama memang dari pantauan kami tadi hewan-hewan ternak yang memang sekarang mulai berangsur dibawa ke posko-posko atau tempat-tempat yang dinilai relatif lebih aman. Begitu. Fajar, kondisi listrik dan juga air bersih sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Sejauh ini bagaimana pantauan di sana? Apakah kebutuhan air bersih dan juga listrik bisa terpenuhi di sana? Ya, sejauh ini dari pantauan kami memang beberapa petugas PLN terus melakukan pembenahan. Sudah ada beberapa titik-titik yang mulai menyala aliran listriknya, namun memang belum menyeluruh di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Dari tadi kami juga memantau ada beberapa posko milik PMI Kabupaten Malang juga menyediakan tandon-tandon air bersih yang bisa digunakan untuk memasak di dapur-dapur umum dan memenuhi kebutuhan air minum dari para pengungsi, begitu. Baik. Fajar Agastia melaporkan dari Pronojiwo di Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih Fajar atas informasinya.